Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman selalu sehat, tetap berjuang, tetap semangat dalam mengatasi asam lambung, GERD, serta anxiety. Berjumpa lagi dengan saya Fizi bersama channel saya yang membahas seputar asam lambung, GERD, serta anxiety ataupun psikosomatik. Sebelum kita melanjutkan video kita, ada baiknya teman-teman tidak lupa untuk subscribe channel saya ini agar channel saya berkembang menjadi lebih baik. Jangan lupa share agar bermanfaat juga untuk orang lain. Satu hal lagi, saya mohon buat yang menonton video saya kali ini jangan di skip agar bisa mendapatkan manfaat yang lengkap, komplit, tidak terpotong-potong. Oke? Nah, kali ini saya akan membahas sebuah sensasi ya, ataupun banyak yang dirasakan teman-teman penderita asam lambung ataupun GERD, yaitu dada terasa panas atau heartburn, atau kadang terasa berat. Bisa juga disertai dengan nafas setengah-setengah, tidak plong ataupun pendek-pendek. Kenapa dada terasa panas seperti terbakar, atau istilahnya heartburn? Kadang disertai nyeri, kadang disertai sesak atau berat, nafas terasa pendek-pendek. Apa sih yang sebenarnya terjadi ya teman-teman ya? Yang terjadi adalah ketika orang mengalami asam lambung atau GERD, dia akan mengalami reflux atau naiknya asam dari lambung menuju kerongkongan, sehingga menyebabkan dada terasa panas. Karena dari sifat asam tersebut yaitu korosi, dia sangat panas sekali ya. Yang bisa menahan panas itu hanya di lambung kita, sehingga timbul rasa yang tidak mengenakan. Misalkan dada panas, dada terasa berat, nafas tidak plong atau setengah-setengah, tenggorokan seperti mengganjal. Nah, itu karena ada zat asam dari lambung naik ke kerongkongan. Ketika dada terasa panas, terasa berat, nafas jadi pendek-pendek, kadang ngos-ngosan, kadang tidak plong, itu menimbulkan berbagai macam pertanyaan di diri kita. Jika kita tidak mengetahui bahwa kita kena asam lambung, yang ada di pikiran kita adalah, oh, saya kena penyakit apa ini? Saya kena gejala apa ini? Timbul sebuah pertanyaan-pertanyaan yang membuat kadang kita cemas, khawatir, sehingga menimbulkan panik atau panic attack ya teman-teman ya. Nah, ketika panic attack ini menyerang kita, yang timbul adalah sesak nafas, sehingga ketika asam lambung, GERD kita menyerang atau kambuh, pasti bakal disertai dengan anxiety, karena kita berpikir yang macam-macam, berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, sehingga respon tubuh kita juga akan berlebihan. Jadi teman-teman, sebenarnya teman-teman itu nggak perlu khawatir. Asam lambung, GERD itu merupakan penyakit yang tidak berbahaya. Yang bikin berbahaya itu perlakuan-perlakuan kita terhadap penyakit tersebut, yang menganggap penyakit tersebut berbahaya. Sensasi-sensasi yang muncul, respon tubuh kita yang muncul terhadap asam lambung ataupun GERD, membuat kita berpikir yang aneh-aneh, macam-macam. Oh, saya terkena penyakit apa? Apakah saya terkena penyakit jantung? Ketika nafas tidak plong, nafas pendek-pendek, kita merasa beranggapan bahwa paru-paru kita terkena masalah penyakit yang serius. Ketika tubuh kita terasa ngilu, linu, mungkin kita berpikir kita kena penyakit yang berbahaya atau sebagainya lah. Ini yang menimbulkan anxiety dalam diri kita. Kekhawatiran yang berlebihan, cemas yang berlebihan, panik, itu membuat asam lambung ataupun GERD akan susah sembuh. Sebenarnya dada panas, dada berat,
nafas pendek-pendek, nafas tidak plong, itu respon dari tubuh kita ketika asam naik ke kerongkongan. Ya karena itu tadi, asam di lambung kita itu kan bersifat korosi, panas, sehingga yang mampu menahan hanya lambung kita. Kerongkongan jika dilewati asam tersebut akan terasa panas, tenggorokan mengganjal, kadang mulut terasa pahit. Bagaimana solusinya teman-teman? Sebenarnya solusinya gampang teman-teman, gampang sekali. Yang kita butuhkan sebenarnya kita hanya butuh menetralisasi asam di lambung kita dengan meminum air hangat. Ataupun kalau sudah terasa perih, teman-teman boleh meminum obat asam lambungnya, teman-teman boleh meminum obat GERD-nya. Tapi yang pasti teman-teman ketika dada terasa panas ataupun terasa berat, nafas tidak plong, pendek-pendek, teman-teman minum air putih hangat. Di samping minum air putih hangat, teman-teman harus tenangkan diri teman-teman. Jangan berpikir yang aneh-aneh sehingga anxiety tidak menyerang kita. Ketika asam lambung ataupun GERD sudah menyerang, teman-teman cemas, yang ada teman-teman akan tambah panik sehingga anxiety pun juga ikut menyerang. Begitu ya teman-teman ya. Agar asam lambung GERD tidak kambuh, teman-teman juga harus tetap menjaga pola makan, pola hidup, serta pola pikir. Sebenarnya itu yang utama teman-teman ya. Pola makan, pola hidup, pola pikir, itu yang membuat asam lambung GERD teman-teman cepat pulih. Nah, solusinya tadi teman-teman untuk menghadapi dada panas, berat, nafas ngos-ngosan, tidak plong, kita hanya perlu tenangkan diri, minum air putih hangat untuk menekan asam lambung kembali ke lambung kita. Jadi, ketika dada panas, heartburn, kita minum air putih. Diusahakan hangat agar panas yang ada di kerongkongan bisa dinetralisasi. Jadi, teman-teman yang menonton video saya, teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah panik ya. Karena khawatir dan panik tidak akan membuat Anda sembuh. Khawatir, panik berlebihan tidak akan membuat teman-teman merasa nyaman. Tetapi ketika teman-teman panik, teman-teman khawatir berlebihan, tubuh juga akan merespon yang berlebihan juga sehingga timbul ketidaknyamanan dalam diri teman-teman. Itu tadi ya teman-teman ya, bagaimana sih cara mengatasi dada panas, dada berat, nafas tidak plong, kadang setengah-setengah atau pendek, timbul anxiety membuat kita sesak nafas. Teman-teman tenangkan diri, minum air putih hangat. Itu aja. Tidak usah pergi ke dokter. Tidak usah berpikir yang aneh-aneh ataupun macam-macam. Itu tadi sedikit berbagi cerita pengalaman saya mengatasi dada panas, berat, ataupun nafas yang tidak plong. Seperti yang telah saya katakan kepada teman-teman, setelah teman-teman menonton video, teman-teman harus tetap semangat menghadapi asam lambung GERD serta anxiety. Oke? Sekian video dari saya, semoga banyak membawa manfaat kepada teman-teman yang menonton video saya ini. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke.